Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rahmatuhul muhdah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Al-qail fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang tidak satu pun dari umat manusia yang dapat menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat tersebut, apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah kepada kelompok abdan syakura, atau hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dan meninggalkan segala larangan Allah dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Idul Adha mengingatkan kita kepada suatu peristiwa, yaitu peristiwa kurban yang dilaksanakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh. Sang ayah yaitu Ibrahim itu sendiri serta istri dan kedua putranya, semuanya adalah hamba-hamba saleh.
Soleh artinya memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama hambanya. Kesalahan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan-tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tanpa ilmu, tanpa amal. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seorang menjadi pribadi yang saleh. Ada banyak sisi-sisi kesalehan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita ini sebagai hamba-hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ali Imran ayat yang ke-67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum atau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kesyirikan, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa baik sebelum maupun setelah dia diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampun dosa-dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik itu. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat qudrah atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Yang kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, agama Hanif, sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan sangat santun kepada ayahnya yang menyembah berhala. Bahkan berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahan dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu, bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya, atau menolongnya? Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, berilmu, memiliki hujjah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah ta'ala, sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-83. Wa tilkal hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhannya. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah. Karena itu semua adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit atau tenggelam. Suatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, pasti itu bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Suatu yang membutuhkan kepada yang lain, berarti ia adalah lemah,
dan tidak memiliki kekuatan. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti dikisahkan dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 78, adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak disembah. Perkataan tersebut tidak berarti Nabi Ibrahim menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan dalam hal mencari Tuhan. Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu dan berbeda dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi 'amilin." Al-Anbiya ayat yang ke-51. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk masa kenabiannya dan kami telah mengetahui dirinya. Perkataan Nabi hadza Rabbi, perkataan Nabi Ibrahim hadza Rabbi ketika melihat bulan, bintang, dan matahari adalah bermakna istifhamu ingkari. Yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan. Inikah Tuhanku? Seakan-akan beliau mengatakan, wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku, karena dia berubah, terbit dan terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh para mufassir dalam tafsir Al-Quran. Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub sesuai dengan kekuasaan atau kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun, tidak goyah imannya sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hambanya memperjuangkan agama. Begitulah ketergantungan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita pun begitu, memiliki ketergantungan yang sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mudah digoyah dengan apapun, dengan rupiah, dengan jabatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar atau usaha. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah, yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebatnya, Hajar rela untuk ditinggalkan di tempat yang tandus itu. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tetap berikhtiar dengan segala usaha yang biasa lakukan. Dan sepenuhnya akhir dari ikhtiarnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladan yang keenam, bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat dan sebesar apapun resiko yang akan diterimanya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengkaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama dengan Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu, setelah tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat disayangi, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putranya tersebut. Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun.
Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada proses sepatah kata untuk membantah. Masya Allah. Inilah kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya. Sebuah potret keluarga yang soleh, yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara kedua terekam dalam Al-Quran surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Bagaimana kita bahwa Nabi adalah dan perkataan Nabi pada putra. Pikirkanlah pendapatmu aku. Nah, suatu permintaan pendapat kepada putranya, apakah perintah Allah itu akan dijalankan ataukah tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati sang putra untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi dari kecintaannya kepada dirinya sendiri, sekalipun akan dipotong. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat ayat yang ke-102. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai kata insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah atau kudrah Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu, mengatakan kepada Ismail, Ni'mal anta ya ala amrillah, kata Nabi Ibrahim. Engkau adalah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai anakku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab pemotongnya sesuatu. Pisau adalah penyebab terpotongnya sesuatu. Sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat. Baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril secara langsung dari surga. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang amat besar. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Akhirnya
tentunya kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari 6 teladan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita redha atas apa yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah. Begitu juga penyembelihan hewan korban dengan infak atau sedekah yang kita berikan oleh hewan korban ini, semuanya kita laksanakan bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, bukan karena suasana politik, bukan karena suasana dukungan dan segala macamnya, tetapi semuanya kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita untuk meniti hidup ke depan yang lebih baik. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diterima dengan baik serta kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi al-malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-munazzah anil jismiyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis shalah wassalam ala nabiyil karim. Faqala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tayyibin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'iri sahabati salihin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadza mawaddata samitana wa badalal khaira lin nasi adabana. Allahumma addimis sa'adah ala watanina wansyur bahjata fi buyutina wahfazna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aidun sa'id wa kul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.